Pemungutan dan penghitungan suara di TPS telah selesai, bahkan rekapitulasi di tingkat kecamatan atau kabupaten, dan saat Anda menonton video ini di tingkat provinsi juga telah selesai. Hasil penghitungan suara sudah kita peroleh atau kita dapatkan. Nah, dalam rekapitulasi penghitungan suara, baik di tingkat kabupaten untuk pemilihan bupati dan tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur, apakah pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak langsung ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, atau hanya pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara yang dapat ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih? Sehingga kalau tidak ada yang memperoleh suara 50%, maka dilakukan putaran kedua. Pada video kali ini saya akan membahasnya. Subscribe dan aktifkan notifikasi untuk terus bersekolah. Untuk mengetahui apa syarat seorang pasangan calon ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam pilkada, baik dalam pilkada bupati, pilkada wali kota, atau pilkada gubernur, wakil gubernur, maka tentu saja kita harus kembali melihat ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan. Karena ini tentang pemilihan kepala daerah atau pemilihan bupati, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, maka tentu saja kita harus merujuk pada ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pemilihan itu, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang. Untuk pilkada bupati atau pilkada wali kota, dalam pasal 107 disebutkan, ayat 1, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati terpilih serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota terpilih. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur itu diatur dalam pasal 109 ayat 1. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur terpilih. Dengan demikian, secara sederhana dari pasal ini dapat kita katakan bahwa pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak itu ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam pilkada. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau jumlah suaranya sama? Misalnya pilkada diikuti oleh 3 pasangan calon dan perolehan suaranya paslon A memperoleh 200.000 suara, paslon B memperoleh juga 200.000 suara, dan paslon C memperoleh 20.000 suara. Dalam pasal 107 ayat 2 diatur keadaan demikian untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Ayat 2 mengatakan, dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota, pasangan calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kecamatan di kabupaten kota tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota terpilih. Dalam pasal 109 ayat 2 juga diatur keadaan demikian untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ayat 2 mengatakan, dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur terpilih. Dengan demikian akan dilihat persebaran suaranya. Pasangan calon yang persebaran suaranya lebih merata di seluruh kabupaten di wilayah pilkada gubernur, atau pasangan calon yang perolehan suaranya lebih merata di seluruh kecamatan untuk pilkada bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Itu untuk pilkada yang diikuti oleh beberapa pasangan calon dan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak memperoleh perolehan suara yang sama. Nah, dari ketentuan-ketentuan di atas ternyata ada beberapa pengecualian yang harus menjadi perhatian kita. Pengecualian pertama adalah kalau pilkada itu diikuti oleh hanya satu pasangan calon atau sering kita sebut dengan pilkada kotak kosong atau pilkada dengan calon tunggal. Ketentuan ayat 3 pada pasal 107 untuk pilkada bupati, wali kota, dan pasal 109 untuk pilkada gubernur, wakil gubernur menyatakan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota atau gubernur dan calon wakil gubernur pada pasal 109, peserta pemilihan memperoleh suara lebih dari 50% dari suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati terpilih serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota terpilih. Jadi kalau pilkada dengan calon tunggal atau kotak kosong tidak berlaku syarat suara terbanyak. Jadi meskipun
memperoleh suara terbanyak, tetapi perolehan suaranya tidak mencapai lebih dari 50% suara sah, maka yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Mari kita lihat ketentuan dalam pasal 54D Undang-Undang tentang Pemilihan tadi. Ayat 1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan satu pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 54C jika mendapatkan suara lebih dari 50% dari suara sah. Ayat 2. Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi pada pemilihan berikutnya. Ayat 3. Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kalau pilkada dengan calon tunggal, tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka tidak ada pemenang atau tidak ada calon terpilih. Sehingga pilkada di kabupaten itu, di kota itu, atau di provinsi itu akan diulang pada jadwal pilkada serentak selanjutnya. Pengecualian kedua, kalau terdapat perselisihan hasil pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi atau Badan Peradilan Khusus. Jadi pengecualian kedua, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak tidak langsung ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih kalau terdapat perselisihan hasil pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, keadaan bagaimana saja yang bisa memungkinkan terjadi sengketa atau perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi atau Badan Peradilan Khusus, kita lihat di dalam ketentuan pasal 158. Ayat 1 menyatakan, peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2 juta jiwa. Pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi. B. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2 juta sampai dengan 6 juta. Pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi. C. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6 juta sampai dengan 12 juta jiwa. Pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi. Dan D. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi. Pasal 158 ayat 2 menyatakan, peserta pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan A. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota. B. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk 250.000 sampai 500.000 jiwa, pengajuan perselisihan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% dari jumlah total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota. C. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk 500.000 jiwa sampai dengan 1 juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU. D. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota. Pengecualian ketiga, pilkada di daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Pada pasal 199 Undang-Undang tentang Pemilihan dikatakan, ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang tersendiri. Ternyata dalam pasal 11 Undang-Undang nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur ketentuan khusus. Pasal 11 ayat 1 mengatakan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Ayat 2,
dalam hal tidak ada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diadakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama. Demikian syarat pasangan calon ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam Pilkada serentak tahun 2020. Semoga bermanfaat. Subscribe dan aktifkan notifikasi untuk terus bersekolah.